وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji dari kitab-kitab para ulama yang di dalamnya diisi atau dipenuhkan dari kalam Allah, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul kalami kalamullah. Sebaik-baik kalam, ucapan itu adalah kalam Allah, kalam dari zat Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul hadi hadi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik dari yang namanya ucapan, petunjuk, pedoman, itu adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang penuntut ilmu itu harus bangga jadi penuntut ilmu. Itu merupakan hal yang sangat besar. Pekerjaannya para nabi dan para rasul menyampaikan risalah, menjaga risalah agama ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada yang lebih ahsan, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih istimewa pekerjaan kegiatan kecuali apa? Orang-orang yang da'a ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah Muhammad bahwasanya inilah adalah jalanku. Apa jalan Nabi SAW? Ud'u ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Menyuruh kepada Allah, kembali kepada Allah, menegakkan salat harus di ataskan ilmu. Tidak boleh hanya sebatas kesemangatan atas dari perasaan-perasaan. Harus dasar ilmu. Ilmu itu kata Ibnu Qayyim, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tiga saja. Ilmu itu qala Allah, perkataan Allah, wa qala Rasul, perkataan Rasul, dan perkataan sahabat. Tidak ada perkataan ulama, tidak ada perkataan ustaz. Ustaz ulama menyampaikan qala Allah, menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Nabi SAW, dan menyampaikan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Malam hari ini kita lanjutkan kegiatan kita mengkaji kitab Al-Ushul Salasah. Dan alhamdulillah ya, kajian kitab ini juga dikaji juga oleh guru kita ya, Ustaz siapa? Ustaz Ustaz Ahmad Buton hafizullah taala. Ya, dengan kajian dari kitab syarahnya Syekh Shalih Fauzan ya. Saya rasa beliau banyak mengambil dari faedah dari Syekh Shalih Fauzan. Nah, tapi itu tidak masalah, tidak masalah. Kita sudah pertengahan, ya kita lanjut sampai selesai. Nanti kajian yang Ustaz Ahmad Buton hafizullah taala sebagai pendalaman antum untuk mengetahui masing-masing masail. Karena kalau beliau pakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan itu tidak menulis kitab. Beliau menerangkan kajian umum, kemudian dikitabkan, dituliskan oleh para murid-muridnya. Ya, itu kajian umum yang dituliskan oleh para murid-muridnya. Jadilah kajian tersebut terisi dari masalah-masalah yang terjadi di tengah umat. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita sampai kepada al-aslu tsani ya, aslu tsani. Ya, Iqra Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-aslu tsani
ma'rifatu dinil islami bil adillati wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi wa huwa thalathu maratib al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanun fa arkanul islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ita'iz zakati atau shaumi ramadhana wa hajju itu wa ataf wa haji baitillahil haram ya fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah la ilaha nafiyan jami'a ma yubadu min dunillahi illa Allah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Okay. Nah. Qala musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala al-asl tsani. Asal usul yang kedua. Usul kedua dari yang mana? Dari usul yang merupakan dari pertanyaan di dalam kubur. Yang pertama apa? Al-asl awal apa? Ma'rifatullah, ma'rifatu Rabbi. Ya, mengenal Allah, mengenal Rabbmu. Kemudian yang kedua apa? Al-asl tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Ini merupakan salah satu dari pertanyaan malakan, mungkar dan nakir di alam akhirat. Ya, di alam barzakh. Ditanya, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Ma'rifatu dinil Islam. Maka kita mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalilnya. Al-aslu itu mufrad. Jamaknya apa? Al-usul. Makanya dikatakan al-usul tsalatsa. Ya. Maka dinamakan dengan al-usul tsalatsa. Al-asl itu artinya adalah ma yubna alaihi ghairuh. Apa yang dibangun di atasnya itu selainnya. Jadi ini usul dibangun di atasnya selain dari usul tersebut, namanya far, cabang. Usul dalam keluarga, dalam sebuah perkembangbiakan namanya usul ab wal usul ayah dan ibu. Itu namanya usul. Far itu apa? Anak, cucu, cicit. Itu far. Makanya al-usul itu adalah ma yubna alaihi ghairuh. Apa yang dibangun di atas selainnya. Maka kalau mau kasih diagram ataupun tabel untuk mahram ataupun orang tua, itu dari bawah ke atas. Bagusnya seperti itu. Bukan dari atas. Kebanyakan kalau kita lihat dari atas ke bawah ya. Cucu sampai cicit dari atas ke bawah. Seharusnya dari bawah ke atas. Kata namanya usul. Usul itu apa yang dibangun darinya selainnya. Itu namanya usul. 6. Al-usul tsani, pokok yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Mengenal agama Islam dengan dalilnya. Seorang itu berislam, dia harus mengenal bahwasanya Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ketentuannya. Allah turunkan kitab namanya Al-Qur'an, Allah utus Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diikuti. Itu namanya adillah. Dalil itu apa? Apa makna dalil? Sudah sering berlalu. Al-mursyidu ila al-matlub. Petunjuk kepada yang diinginkan. Petunjuk kepada yang diinginkan. Kita ingin suatu tempat, pergi suatu tempat. Petunjuk jalan itu namanya dalil.
petunjuk jalan kepada tempat tersebut, itu namanya dalil. Seorang ingin pergi suatu tempat, makanya dia perlu untuk petunjuk jalan, arahnya ke sana, 300 meter ke sana, belok ke kiri. Itu namanya dalil. Al-mursyid ilal matlub, petunjuk kepada yang diinginkan. Dan haram sebagai seorang muslim untuk taklid. Ini namanya ittiba. Ini namanya beragama itu agama ittiba. Ittiba itu mengikuti, namun mengikuti dengan dalil, dengan pengetahuan, dengan ilmu. Itu namanya ittiba. Beda dengan taklid. Taklid itu mengikuti, entah itu benar atau salah diikuti. Dan ini haram hukumnya bagi seorang muslim, seorang penuntut ilmu. Kecuali ada pengecualiannya. Itu nanti dipelajari antum. Sekarang antum mengenal agama Islam dengan dalilnya. Makanya tatkala seseorang menyampaikan ilmu, ditanyakan dalilnya mana. Antum butuh terhadap hal seperti itu. Itu berhujjah, yang paling besarnya antum berhujjah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah Nabi SAW. Jangan berhujjah atas dasar kata ustaz, kata kiai, kata ulama. Tidak. Qala Allah, qala Rasul. Itu hujjah namanya. Antum masih muda, antum dididik untuk berhujjah seperti itu. Itu memberi pendidikan dalam hati, pendidikan dalam jiwa, di mana seorang tatkala memiliki dalil dari Quran dan Sunnah, dia yakini dalil tersebut itu membekas sampai dia wafat, sampai dia tua. Ya, dan dalil itu adalah pegangan. Orang-orang di luar sana banyak mengaku kebenaran, banyak yang mengaku kebenaran, di atas kebenaran, di atas ahlu sunnah, tapi tidak tahu ahlu sunnah jenis apa. Salafi tidak tahu jenis salafi jenis apa. Mana caranya untuk mengetahuinya? Lihat dalil mereka. Itu namanya bil adillah, dengan dalil. Ya, la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata orang-orang Yahudi, kata orang-orang Nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Itu perkataan mereka. Maka kita katakan qul hatu burhanakum. Tunjukkan mana dalilmu, mana hujjahmu. Kalau memang kau termasuk dari orang-orang yang benar, maka kalau kita memiliki dalil, itu pegangan kita berhak untuk mengungkapkan kebenaran. Jangan malu. Seorang penuntut ilmu memahami dalil, jangan malu untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, dan sifat-sifat malu itu sangat aneh sekali. Antum, subhanallah, coba lihat pakaian antum sekarang ini. Itu adalah pakaian walibasut taqwa, dzalika khair. Pakaian ketakwaan. Antum sholat menghadap Allah dengan pakaian ini. Antum tampakkan pakaian tersebut dengan bangga. Jangan pakai di sini subhanallah alifnya luar biasa. Sampai di luar pakai kaos oblong, koyak-koyak belakangnya. Pakai celana yang ketat. Harus bangga. Antum memiliki syiar. Ini syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal tersebut menunjukkan dari ketakwaan hati. Tunjukkan ya hal tersebut. Itu baru namanya Ahlus Sunnah. Bangga dengan syiar Islam, bangga dengan peci, bangga dengan jubah, bangga dengan sarung. Itu syiar Islam. Kalau pakai baju oblong situ, tidak tahu syiar mana sih. Mirip, susah dibedakan antara seorang penuntut ilmu dengan selain penuntut ilmu. Sama. Mungkin beda kalau ada tukang pakai pakaian oblong seperti itu, bedanya mungkin ada semen di tangannya. Nah, nanti kalau semennya hilang dicuci sama tukang itu ya sama, tidak ada bedanya. Ya,
Dan membedakan diri itu syiar salafi. Subhanallah, saya belum pernah mendengar dari seorang syekh seperti syekh kita kemarin datang dari Yaman, Syekh Muhammad Bang Musa. Syekh Muhammad Bang Musa itu menerangkan bahwasanya ditanyakan kepada orang-orang ahlul bidah dari kalangan ikhwan muslimin di Yaman di sana, mereka tanyakan mengapa salafi ahlus sunnah di bawah naungannya Syekh Muqbil yang ada di Yaman itu cepat, pesat persaingannya, tersebar di seluruh pelosok daerah. Bahkan di Prancis itu ada namanya Masjid Syekh Muqbil. Berarti kan Syekh Muqbil sampai di sana syiarnya. Maka orang-orang bid'ah ini menanyakan, kenapa sampai di situ? Syiar Islam, syiar salafi al-sunnah ini. Apa kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, itu karena kami mengambil jalan untuk membedakan diri. At-tafriq, membedakan diri, membedakan dari ahlul bidah ahlul haq. Bangga. Ahlus sunnah itu pakaian ini, pakaian jubah. Ya kalau dengan permainan-permainan main bola misalnya, ya itu ada pakaiannya memang. Terus pakai jubah juga, maksudnya ya pakailah pakaian yang menutup aurat dengan syar'i. Karena sebagian ahlus sunnah yang ada di zaman sekarang ini tidak tahu ya dari ahlus sunnah dari jenis apa. Pakaiannya itu dia dikatakan sebagai seorang dai, seorang figur, menampakkan dari hal-hal yang seharusnya dia ditampakkan. Dan itu ada sebuah kesalahan. Seorang salafi ahlus sunnah itu harus jelas di dalam berpakaian, fi suratihi wa fi sariratihi, mengikuti Nabi SAW daripada penampilannya dan wasariratihi, dan akhlaknya dan akidahnya. Apa itu Islam? Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik. Ini makna Islam. Selama ini kita beragama Islam, maka pertanyaan apa? Islam itu apa sih? Pertanyaan itu dijawab sudah. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkannya. Dengan cara mentauhidkannya. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada berarti ini fi'il butuh dengan objek. Ya, fi'il sulasi mazid. Wazannya apa? Fa'ala. Butuh dengan objek. Beda kalau fa'ala itu kadang butuh dengan objek atau tidak. Ya, misalnya qoma berdiri tidak butuh objek. Ada juga yang butuh objek seperti doroba, butuh dengan objek. Ini kalau ditambah dengan tasydid fa'ala wahada itu butuh dengan objek. Artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Itu wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata zat yang berhak untuk disembah, tidak selainnya, tidak kepada selainnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengkaitkan dan tunduk ataupun patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaatinya. Dengan cara mentaatinya. Kata taat ini bisa dua maknanya. Taat dalam bentuk fi'lil awamir dan wa tarki an-nawahi. Taat dalam bentuk melaksanakan perintah dan taat dalam bentuk meninggalkan yang dilarang. Itu namanya at-ta'ah, ketaatan. Kemudian makna Islam apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah al-bara'ah, berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Lihat bagaimana makna Islam. Ini namanya al-Islamul am, Islam yang umum. Ya, Islam itu ada dua. Islam am sama Islam al-khas.
Makna Islam am itu apa ini? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu namanya Islam. Islam am, Islam umum. Para nabi dan para rasul itu semuanya Islam. Itu namanya semuanya Islam. Islam dan tinjauan apa? Tinjauan umum. Semuanya Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya aslam, semuanya berislam. Dari apa yang ada di langit, dari apa yang ada bumi, semuanya berislam. Tau'a wa karha. Dalam keadaan dia benar-benar ingin berislam atau dalam keadaan dia terpaksa, wa karha, terpaksa. Itu berarti semuanya manusia ataupun makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini semuanya Islam. Semuanya Islam. Dalam makna umum. Ya, dalam makna umum. Ya, seorang itu harus memahami ya makna Islam itu. Jadi Islam itu ada Islam yang bermakna khas, yaitu apa? Dinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba tulis ya, apa itu makna Islam yang khusus? Itu adalah makhtassa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minad din wasyari'ah wal manhaj. Makhtassa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai di situ dulu ya, kita terjemahkan apa yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja Islam al-khas, Islam yang khusus. Islam yang khusus itu Islam miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minad din, dari agama. Wasyari'ah, dari pensyariatan. Wal manhaj, dan metode jalan beragama. Itu namanya Islam yang al-khas, Islam kekhususan, yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Islam itu Islam al-khas, Islam khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dalil yang kita katakan Islam umum apa? Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa ada yang bumi semuanya berislam. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia dalam keadaan terpaksa, mau dalam keadaan dia benar-benar taat. Itu namanya Islam juga. Kok ada sih orang-orang yang berislam cuman dia dalam keadaan terpaksa? Islam itu maknanya adalah ketaatan. Seseorang itu tatkala dia memiliki suatu kodrat, dia harus melakukannya. Misalnya seorang lapar, dia harus makan. Seorang haus, dia harus minum. Itu namanya Islam dalam tinjauan umum. Kita menerjemahkannya dari makna karha tadi ya. Ya, supaya tidak bingung. Masa ada sih yang Islam tapi dalam keadaan terpaksa? Seperti itu. Kalau orang lapar, orang kafir, dia lapar harus makan, haus minum. Seperti itu. Itu namanya Islam. Tunduk dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 6. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan ini adalah usul dari pokok agama Islam. Itu merupakan al-bara'ah. Ada sifat bara'ah minasyirki wa ahli. Bara'ah berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, enggan, benci yang namanya kesyirikan. Dan tidak hanya seperti itu saja, harus benci dan enggan juga kepada pelaku kesyirikan. Maka salah kalau seorang muslim
mencintai pelaku kesyirikan. Ya, mencintai yang namanya orang-orang kafir. Kita harus bangun dari agama ini al-bara'ah, sikap loyalitas. Ada namanya sikap loyalitas, ada namanya sikap berlepas diri. Loyalitas kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada kaum muslimin. Berlepas diri kita kepada kesyirikan dan kepada apa-apa yang dilakukan oleh manusia menandingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diperhatikan ya, sebagai seorang pemuda itu harus memiliki dari sifat seperti ini. Ini sifat ketegaran. Ya, banyak manusia di luar sana yang tunduk kepada orang-orang kafir. Disuruh tidak usah salat, disuruh kalau bulan puasa tidak usah puasa. Kalau puasa, kalau salat gajimu dikurang, takut dia. Padahal dia orang kafir. Orang kafir itu najis. Najis apa? Najis maknawi, hatinya najis. Sedangkan orang muslim tahir, suci. Masa kita harus merasa rendah di hadapan orang-orang yang najis seperti itu? Maka ini tidak pantas ya. Maka seorang penuntut ilmu indah. Menjadi seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang taat itu indah sekali. Tidak ada yang mengekangnya, tidak ada yang mengancamnya. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari berupa surganya dan takut dari apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang sejati. Nah, wa huwa salasu maratib. Dan Islam itu ada 3 macam. Ada 3 tingkatan. Kalau tingkatan level 1, level 2, level 3. Seperti itu ya. Naik tingkatan. Maratib. Yang pertama adalah yang pertama adalah al-Islam. Islam itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Tingkatan yang kedua adalah al-iman, dan tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Ya. Dalam ini adalah sebuah nama, lafaz-lafaz yang kalau disebutkan bersamaan maknanya itu berbeda. Kalau disebutkan berbeda maknanya itu sama. Islam, iman, ihsan. Itu kalau digandengkan dalam satu lafaz itu memiliki makna-makna yang berbeda. Islam itu adalah amal zahir. Amal zahir, amal yang nampak. Iman itu amalan batin. Amal yang tidak nampak dalam hati. Ihsan itu adalah penghambaan yang paling tingginya. Seorang itu menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah. Ka'annaha yara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Kalau seorang hamba tidak bisa melihat Allah, ketahuilah, yakini bahwasanya Allah melihatnya. Itu namanya tingkatan di dalam Islam. Seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang sejati, dia harus mengejar dari tingkatan seperti ini. Ada levelnya, dia harus mengejar. Pertama, dia kendalikan dulu dari hal-hal yang wajibnya. Seorang ketika sudah balik, sudah ada beban syariat di dalam dirinya, dia harus membuat struktur. Dia harus membuat target-target. Dia harus mengejar yang namanya tingkat martabah ihsan. Martabah yang paling tingginya di dalam Islam. Jadi dia harus melalui prosesnya apa? Islam dulu. Dia cek dulu dari ibadah-ibadah wajibnya dulu. Salatnya, puasanya, zakatnya kalau dia ada zakat, hajinya. Ya, Islam dulu. Dia cek. Sudah selesai dari bentuk keimanan dulu. Naik ke tingkat selanjutnya bentuk keimanan. Bagaimana seorang hamba itu ada rasa khauf besar hanya kepada Allah. Rasa roja, mengharap hanya kepada Allah. Rasa mahabbah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tingkatan al-iman. Tingkatan keimanan. Maka seorang hamba itu harus bermusabaqah di dalam kebaikan. Bermusabaqah di dalam kebaikan untuk mencapai yang namanya tingkatan-tingkatan tertinggi di dalam keislaman. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, yang paling bertakwanya, yang paling
bisa mengejar yang namanya Islam, bisa mengejar yang namanya iman, bisa mengejar yang namanya ihsan. Itu yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabah, tadi kan 3 tingkatan. Islam, iman, ihsan. Dan setiap tingkatan ini laha arkan. Ada arkan. Ya, rukun itu syai'an yuqawi, sesuatu yang paling kuatnya. Itu namanya rukun. Bangunan ini ada arkannya. Arkannya apa itu? Tiang-tiang. Itu arkan namanya. Bangunan yang paling kuatnya. Kalau ini roboh, arkannya tidak. Kalau arkannya roboh, semuanya roboh. Nah, itu namanya arkan. Rukun-rukun. Kalau kita dalam sholat, rukun-rukunnya apa? Rukun sholat ada berapa? 4. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada 15. Yang beda-beda mazhab ya. Salah satunya adalah seorang berdiri. Itu namanya rukun. Seorang membaca Al-Fatihah. Itu namanya rukun. Yang kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja batal. Beda dengan wajib. Kalau wajib lupa. Nah, kalau lupa ya, bukan sengaja tapi lupa. Kalau lupa dia ganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun lupa ataupun tidak lupa batal. Tidak sah salatnya, diulang. Seorang lupa baca Al-Fatihah, diulang. Ya, itu nanti pembahasan fikih nanti lebih dalam ya. Kalau seorang itu menjadi imam, dia harus tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Itu harus diketahui. Jangan sampai dia meninggalkan rukun, rupanya dia ganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, harus diganti dengan rakaat yang terbaru. Nah, itu namanya rukun. Berarti rukun harus dipenuhi. Mau dia tahu atau tidak tahu harus terpenuhi. Fa arkanul Islam khamsah. Arkan Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu syahadatain. Dimasukkan dalam satu rukun. Dikatakan para ulama karena apa? Karena tidaklah seorang itu tatkala bersyahadat menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk diibadahi, dia harus juga bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi disatukan. Walaupun rukunnya ada 2, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul, tapi disatukan oleh para ulama karena tidak bisa terpisah. Ya, tidak bisa terpisah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kau cinta kepada Allah, ikuti saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an. 6. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Iqami, dia kenapa majrur? Abdurrahman, kenapa majrur? Hah? Iya, wa fa'arkanul islami khamsah. Syahadatu ya, berarti iqamu ya. Ya, di sini ada harokat salah. Saya ikuti tadi. Wa saumu Ramadan wa hajju baitillahil haram. Ya, artinya di dhammah ya. 6. Itu rukun Islam. Fadalil syahadah. Fadalil asy-syahadah, yaitu syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu adalah firman Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahadat itu secara maknanya adalah al-ikhbar wal i'lan. Apa tadi syahadat? Al-ikhbar wal i'lan, mengkhabarkan dan mengumumkan. Itu namanya syahadat. Kalau seorang bersyahadat itu harus diumumkan di depan umum, baru dikatakan sebagai orang yang bersyahadat. Kalau diam-diam menyakini dalam hati, itu belum dikatakan syahadat. Itu belum dikatakan sebagai syahadat. Syahadat itu adalah sesuatu yang diyakini dalam hati kemudian dikeluarkan dengan bentuk talaffuz, qaul, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti itu namanya syahadat.
Makanya Abu Talib tidak masuk Islam, masih mati dalam keadaan kafir. Walaupun di dalam jiwanya meyakini bahwa agama yang paling benar adalah agama Nabi Muhammad SAW, itu dinyatakan di dalam syairnya ya. Bahkan para ulama mengatakan aslama syi'ruhu, syairnya telah masuk Islam, cuman Abu Talibnya masih kafir. Syairnya berislam, Abu Talibnya kafir. Karena apa? Karena dia tidak iklan, tidak mengucapkan kaul, tidak mengkaul. Ya, maka dikatakan ya ammi, kata Nabi SAW, kul, katakanlah, keluarkan kaul, keluarkan perkataan. Apa? Macam mana? Ya ammi, kul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan, sebuah kalimat, uhajju laka biha indallah, yang akan saya pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya engkau adalah dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun Abu Talib yakin, namun tidak diucapkan. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan dia kafir di atas agama Abdul Muttalib. Dalilnya adalah firman Allah taala, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala bersyahadat, bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan malaikat juga bersaksi dengan persaksian yang sama, yaitu apa? La ilaha illallah. Wa ulul ilmi, dan orang-orang berilmu juga bersaksi yang sama, annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qist, dengan merealisasikan dengan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha al-aziz, dialah yang maha al-hakim. Wa maknaha, dan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha itu nafian, la itu nafi lil jins, jami'a ma yubadu min dunillah. La ilaha itu menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Illallah itu adalah menetapkan bahwasanya al-ibadata lillahi wahda, bahwasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya di dalam ibadah, kama annahu laisa lahu syirkun fi ibadatihi fi mulkihi, sebagaimana tidak ada syirikat, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemilikan, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat tanbih ya kepada antum semuanya, lihat makna la ilaha illallah ditakbir oleh Syekh, la ma'buda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Fajar, jelaskan makna la nafiyal jins, apa kerjanya? Kerja la nafiyal jins. Menasuk khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mirip siapa? Mirip kerjanya inna. Mirip kerjanya inna. Makanya la ilaha. Itu namanya isim. Merafa isim, menasab khabar. Seperti pekerjaannya inna. Berarti ada mubtada dan khabar di sini. Dari kata la ilaha illallah ada mubtada khabar. Kemudian kemasukan la nafiyal jins. Mana mubtada'nya? Berapa mana mubtada'nya? Isimnya mana? La ilaha illallah. Ilah. Isimnya ilah. Ilahun wazan fi'al bimakna maf'ul. Ilah bimakna maf'ul, ma'luh. Makanya dikatakan ma'bud. Sama wazannya lah, sesembahan. Tidak ada sesembahan. Oke. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, apakah kalimat la ilaha illallah ini kalimat sempurna? Belum. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Khobarnya kurang. La ilaha illallah subhanallah. La ilaha illallah ini kalimat agung, kalimat yang a'laha qaulu la ilaha illallah, tapi bersamaan itu kalimatnya kurang dalam segi penampakan zahirnya. Apa yang kurang? Khabarnya kurang. La ilaha illallah hu hahi. Berman? Sufyan?
Hu, ha, hi. Kenapa hu? Hah? Allah, ya. Kenapa hu? Kenapa dhammah? Hah? Illallahu, ha atau hi? Baca. Kenapa hu? Fa'il dari ilah yang baru. Hah? Mana fa'il itu? Hah? Masa ilah pekerjaannya ilah adalah Allah gitu? Hah? Apa? Durman? Hah? Hukumnya adalah badal dari khabar yang di mahfuz, yang di mahdhuf. Makanya para ulama mencari khabarnya yang bagus ini apa? Subhanallah. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwa haq." Bisa bahasa saya. "Dzalika bi anna Allah huwa haq." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala huwa al-haq. Annallah, anna kemasukan dengan Allah dan huwa dan Allah. Anna, apa kerjaan anna? Akil? Menasab isim, kemudian merafa khabar. Annallaha huwa haqqu. Mana khabarnya dia? Khabar annallaha huwal haqqu. Hah? Mana khabarnya? Annallaha huwal haqqu. Al-haqqu. Mana kabarnya? Mana kabarnya? Al-haqqu. Huwa itu apa? Domir fasal. Domir fasal itu salah satu fungsinya adalah untuk memastikan bahwasanya setelah kalimat huwa itu benar-benar khabar. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Ketemu khabarnya apa? Al-haq. Makanya la ma'buda hakun atau bihakin boleh. Hakun illallah. Yang hak itu adalah Allah. Maka makna yang benar adalah la ilaha illallah adalah tiada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang makna la ilaha illallah. Karena banyak di luar sana yang sesat di dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Bahkan dia berdalilkan dengan dalil-dalil bahasa. Bahkan sebagian dari ulama bahasa itu kita dapatkan ya dari kitab-kitab bahasa itu biasanya dia khabarnya itu menampakkan dari sesuatu yang umum. Makanya kita akan perdalam lagi dari segi bahasanya. Yang mana yang benar, yang mana yang kurang ataupun yang mana yang keliru di pertemuan yang akan datang. Ya, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.